Boris, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lo dan lo semua dalam keadaan sehat walafiat. Bener gak? Bener gak bang? Semuanya bang? Bener ya? Kita tepuk tangan dulu. Wow. Kayaknya ngomong kagak enak ya. Gue napas gue juga ngapa-ngapan. Jadi masker gue buka. Mohon maaf nih. Ada. Gue ngap banget bang. Iya. Gue ngap banget. Yang Seru banget. Kita jaga kan. Yang penting kita udah ada jarak nih di 30 cm, ini 30 cm, 30 cm bang. Jadi cukup ya. Jadi semeter kurang. Pokok judulnya kita niatnya semeter kan begitu. Ya. Boris, lo kan lagi bingung pastinya. Lu nanya, nih Bang Said lagi ada di mana? Bang Said lu ngapain sih Bang? Nih teman-teman gede-gede banget semuanya. Terus ada apaan lagi nih segala macam-macam beginian nih. Lu kan penasaran. Bener juga sih kalau kata orang kalau nggak kenal maka tidak sayang. Kan begitu ya gak? Ya kan? Nah, sekarang gua mau kasih tau lo bahwa sekarang kita lagi ada di mana, Bang? Siapa nih yang mau ngomong ya, Bang kita ini? Ya, kita sedang ada di markas Ketapel Jakarta. Markas Ketapel Jakarta. Ketapel Sepetan. Sepetan betul, Pak. Oh, markas Ketapel Jakarta. Iya. Oke, wilayahnya ada di daerah mana nih, Bang? Alamatnya? Wilayah di Jalan Usman Harun, Cawang, Jakarta Timur. Patokan gampangnya apa, Bang? Biar enak. Patokan gampang, Rumah Sakit UKI. Oh, UKI. Paling gampang banget gitu. Oh, udah paling gampang, udah paling enaknya situ ya. Seberang Rumah Sakit UKI masuk itu Jalan Usman Harun. Oh, jadi udah satu deretannya itu dia. Udah, tinggal masuk, tinggal tanya markas Ketapel Jakarta di mana? Wah, pada tahu semua deh. Orang udah pada tahu dah tuh, Iya. tempat orang sepet-sepetan ya. Oh, iya. Oke, baik begitu. Boris, gue mau kenalan dulu sama abang kita satu-satu, ya. Bang, tos lu bang. Aduh, salam corona katanya, salam corona. Abang makan sini, salam corona, salam corona. Ini abang-abang kita semuanya di sini. Apa lu bilang? Setan lu kurang aja lu, kepret lu, tua-tua semua. Ini kita tua juga pada dulunya muda gitu kan. Daripada lu muda belum pernah tua, ayo. Amit-amit lu. Kan begitu, kita mau ngomong jeblak aja bang ya. Iya, Ini kita dibilang tua. Nah, Kita lumayan buat ngurang-ngurangin uban, Bang. nah benar tuh dia. Nih, langsung aja kita akan bicara detailnya lagi biar lebih seru ya. Sebelumnya bang ada nomor telepon nggak nih bang? Atau ada yang bisa kita hubungin nggak bang? Kalau nggak keberatan boleh disebutin? Bisa, nomor telepon saya Rizky 0818 870 467. Bang Rizky catet ya, markas Ketapel Jakarta. Apaan? Sekali lagi bang, katanya nggak kedenger bang. Oke. Saya Rizky, kebetulan saya masuk dalam pengurus di markas Ketapel Jakarta dengan nomor telepon 0818 870 467. Jelas ya? Kalau enggak lu putar lagi aja, jangan sayang-sayang kuota. Atau kalau enggak lu lihat nanti di deskripsi. Kan gampang begitu. Langsung aja ya, gue nggak akan panjang lebarin lagi. Karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowoknya. Ya, gitu. Ini ketua kita, ketua MKJ Markas Ketapel Jakarta. Markas Ketapel Jakarta yang ada di sini ya. Yang ada di Jalan Usman Harun. Usman Jakarta Timur. Cawang, Jakarta. Dengan bang siapa nih? Dedi. Bang Dedi ini dia orangnya. Dadah dulu bang, dadah dulu bang. Yuk kita tepuk tangan dulu. Sekali lagi. Biar seru nih. Nah, kita akan berbicara langsung bang. Tadi kita udah kasih informasi nomor telepon dari Abang Rizky, juga nanti dari abang-abang yang lain kita mau berbicara sedikit nih. Nah, yang jadi masalah sekarang berbicara Ketapel, Ya. itu emang khusus atau dari zaman dulu kan kita tahu tuh Ketapel dari batang pohon atau apa orang bikin pakai karet biasa, nggak ada filosofinya, nggak ada apa. Nah, apakah di markas Ketapel Jakarta ini ada peraturan? Misalnya, kan biasanya zaman dulu orang tuh bakal nembakin burung, nembakin kucing. Kalau tikus mah sah deh pokoknya. Nah, itu lama Ya, kan. tikus ya kan ya, kita beri dah tuh tikus. Tapi yang namanya burung, kucing, anjing kan kesian tuh. Tidak sangat disarankan, Bang. Tidak disarankan. Nah itu bagaimana di peraturan internal sendiri dari markas? Mungkin Bang Dedi bisa jelaskan. Perkenalan, saya Dedi. Kebetulan sekarang lagi dipercaya jadi ketua untuk Markas Ketapel Indonesia, khususnya Pemda DKI Jakarta. DKI ya, Jakarta ya, wilayah Jakarta dan sekitarnya ya. Iya, Oke, baik. Nah, untuk menanggapi pertanyaan tadi itu, satu poin dulu yang harus saya garis bawahi. Pertama, anak markas itu hanya boleh memakai alat ketapelnya ini hanya di arena berlatih. Itu. Oke, sebentar, potong. Anak markas itu berarti anggota Iya. yang berlatih, Iya. ya, yang berlatih di tempat ini. Iya. Oke. Ya, jadi yang di dalam lingkupnya kita kan banyak nih. Kalau secara online kan kita ada tercatat
5.400 lah kurang lebih ya anggota member di markas Ketapel Indonesia itu ada sekitar Di Facebook ya, di Facebook. ah, Oke. di Facebook. Nah itu yang sudah di dalam situ wajib memahami bahwa anak markas itu harus hanya boleh bermain Ketapel itu ya cuma di markas. Oke, tahan sebentar. Berbicara sosial media, let's say 5.000. Oke. Otomatis 5.000-nya itu berarti member anggota. Nah, jadi begini, itu belum bisa kita jadikan acuan penuh, karena ini kita lagi tahap untuk mengeluarkan dari kebijakan MKI mengeluarkan kartu tanda anggota. Oke. Nah, di sanalah nanti akan finalnya berapa sih anggota kita realnya seperti itu. Karena kalau dari media sosial itu kan masih bias, masih ada yang melebur gitu kan. Jadi ada yang nggak aktif, ada yang cuma sebagai penikmat di media sosial aja seperti itu. Nah, itu untuk yang aturan yang kita garis bawahi. Kedua, masalah apa standar Ketapelnya itu tadi kan. Ya, sebentar. Sebelum kita masuk ke standar Ketapel, sorry nih bagi potong terus, Pak. Oke. Dari anggota yang ada di sosial media itu, Oke. tahu-tahu dia keluar mengatasnamakan markas. Oke. Itu bagaimana kejelasannya? Sedangkan dia nggak tahu, gue markas men, gue terdaftar, padahal tidak ada kejelasan sama sekali. Nah, sedangkan saat ini, Boris, gue mau kasih tau lo, gue lagi berdiri, gue lagi berbicara, gue lagi ngebahas soal Ketapel ini dengan pengurus Jakarta, wakil, dan juga abang-abang yang lain. Jadi artinya gue lagi ada di tempat yang resmi. Gitu loh. Nah, gue akan coba ngebahas. Itu kan oknum, Bang. Udah pasti ada, Bang. Oke. Tau-tau dia nembak orang, bakal Ya. berantem. Pak, gue anak markas nih. Gue udah belajar. Aduh, tersoreng kita. Nah, itu bagaimana nanggepin yang seperti itu, Bang? Nah, jadi ini salah satu yang sedang dikaji oleh pusat Markas Ketapel Indonesia. Untuk saat ini memang kita belum bisa memantau sedetail mungkin itu anggota atau tidak. Makanya pada akhirnya nanti akan ada peraturan organisasi yang akan menjadi harus ditaati oleh semua anggota. Yang pertama, akan dibaku. iya, yang Mutlak, akan dilakukan mutlak, ya? ya, mutlak. Dengan adanya KTA itu juga itu sudah mutlak. Itu nanti orang bisa menduplikasi KTA, banyak terjadi kan Bisa. misalnya. Nah, Bisa. tapi kebetulan juga ini memang saya dipercaya, kebetulan background saya juga IT, jadi ada kodifikasi khusus yang akan ketahuan ini memang orang ini asli atau bukan. Oke. Jadi semacam contoh barcode. nah, kita pakai QR code, kita juga pakai NFC modelnya, jadi ketika di tapping langsung ke database kita, nggak ada nama lu di sini, ini palsu ini. Oh iya, Nah, oke. seperti itu. Jadi orang kalau mengklaim markas mana kartu anggotanya, pada akhirnya itu seperti itu. Ya. Ini kartu anggota, kita tes valid apa enggak ini kartu anggotanya. Nah, jadi memang itu konsep yang sudah kita terapkan sekarang. Kebetulan nanti akan pembagian KTA-nya ini pas pelantikan, kita ada pelantikan pengurus daerah di tanggal 3 dan 4 Oktober ini, insya Allah di Megamendung. Bulan depan ini, Bang. Iya. Oke, baik. Awal bulan Ada 3 pengda yang dilantik di sana. 3 pengda berarti makin seru ya yang bernaung di markas Ketapel. Ketapel Indonesia. Jadi itu Iya. induknya Indonesia. MKI. MKI. Ya. Jadi kita saat ini lagi ada di Pengda. Jakarta aja. Pengda. Ya, Jakarta kita di nih. markas di Pengda. Seru banget. Boris, nggak usah dipanjang lebarin lagi soal penjelasan ini, bikin kepala puyeng. Bener nggak, ngaku aja lu jujur. Lu kan juga kecapean kan nungguin alatnya mau kayak bagaimana, lu mau ngeliat juga kan. Terus terang, ya kan? Benar? Nah, iya, gue juga paham lu, sama-sama. Gue juga pemula nih, belum bisa ngapa-ngapain. Dan gue baru nembak yang pertama tadi. Ntar gue kasih liat lu cara gue nembak. Bengis deh pokok gaya gue. Sengah banget, sombong. Gitu, Bang. Iya, Bang. Gayanya mesti sombong, Bang. Kalau di sini wajib sombong, Bang. Wajib sombong ya. Iya. Tapi 3 meter, Nah. kita lepas perapatan, kita baur ya. 7 langkah dari pagar Hmm. itu haram untuk sombong. Kita baur lagi sama Betul, saudara-saudara Bang. kita yang Iya, lain ya. Bang. Jadi khusus kita sengah, kita konyol-konyolan cuman di dalam markas doang ya. Sengahnya begini, sombongnya begini. Lu bisa nembak gak tuh? Target gua kecil. Gitu kan. Waduh bisa. Nah, itu berarti lu boleh sombong, lu boleh bangga karena berarti lu latihan terus kan gitu ya. Betul. Bener ya? Bener ya? Betul. Tapi lepas 3 langkah, lu sombong-sombong gua selepet lu. Tahu dua. Langsung aja nih. Bang. Loh. Mbah,
Mbak. Panggilannya kita Ini di sini karena dituakan. Mbak MKJ. Mbak MKJ. Bawa senjata lu kan? Kebetulan saya nggak bawa hari ini. Nggak bawa? Ya. Aman? Aman. Tunggu di situ. Lo, wakil. Kenapa? Bang, mana Nah, nih. pegangan lo? Ini senjata-senjata kita. Ini Seru banget ya. Bang, boleh dibantu dari dekat bang, sono bang. Seru banget ya, seru banget ya. Nah, tuh biar pada nafsu Nah. tuh bang, ya. ini pamungkas. Bang, mohon maaf nih, ini boleh pegang ini bang. Oh, Wah, silakan. Lo ngeliat nggak sih Boris? Ini kecil begini nih, nih. PFS. Kasih lihat sini nih bang. Boleh majuan bang, sini bang, kayaknya seru nih bang. Kalau yang kecil lagi nih bang, Ya, ini ngocol banget nih, coba maaf. ini andalan saya nih bang. Tuh. Ini gantungan mobil. Tadinya gantungan mobil, cuman kita fungsikan. Ini beneran bisa dipakai bang? Bisa dong bang. Oh, Itu unggulan saya itu. Ini unggulan. Ini yang ini cara megangnya bagaimana nih bang? Mohon maaf nih Nah, bang. kalau megangnya, Mohon kalau maaf, Bang. kecil gini, Boleh agak majuan dikit bang, biar orang pada lihat bang. dia nggak bisa sistem hand grip. Gimana bang? Tapi dia finger atau gangster dengan cara dia megang. Oh, gangster style. Ya. Gayanya itu dijepit jari ya, Ya. berarti ya. Jepit jari untuk titik fokus tertentu. Gitu. Oke, ini emang sengaja koleksi bang. Iya. Ini emang sengaja kebetulan kita koleksi dan memang kita pakai juga buat andalan. Nah, tapi ada beberapa yang memang buatan saya sendiri. Oke, bang, mohon maaf nih bang. Ini tolong penjelasan ini bang. Siap. Ane pernah tahu ada istilah OTT, TTF itu apa? Ya. Siapa yang mau bantuin jelasin nih di sini? Oke. Bang Deddy. Ketua. Untuk tipikal fog kita nyebutnya tuh Fog itu ya, berarti fog ini garpu ya? Ya, Garpu ya? jenis ketapel ini nih ada fog namanya kan. Nah, Mananya bang? Boleh majuan dikit bang, sini bang. Majuan dikit bang, sini bang. oke. Ini ada banyak banget nih. Sini, apa yang mana bang? Sini bang, nggak apa-apa. Nah, jadi ini biasanya kalau untuk penjelasan satu unit ketapel ini ada namanya masing-masing sebenarnya. Coba bang kasih tahu bang. Ini kita namanya gap. Gap tuh jarak. Jarak antara fog. Nah, ini fog. Fog ini tempat duduknya karet. Garpunya. Oke. Nah, ini namanya tip. Tempat duduknya atau landasannya karet. Ini namanya tip. Nah, biasanya yang jadi ciri khas dari yang disebut OTT, TTF, mini OTT, Iya. PFS, OPFS, Iya, PFS. nah gitu. Nah, kalau ini termasuknya disebutnya TTF. Kenapa TTF? Karena kalau dalam kita translate TTF itu truk the fog. Dalam bahasa Indonesia berarti di antara Menembus garpu. tengah. Nah, di antara garpu. Menembus gap ya? Iya. Jadi amonya itu di tengah-tengah. Amo itu apa? Pelor? Amo tuh pelor. Amunisi? Iya. Amo. Oh, Kita nyebutnya amo. Amunisi disingkatnya amu. Amo. Sombong banget nih kan. Nah, Bener Bang? Bener nggak, Bang? bener. Siap, amu, oke. Nah, amo. Kan wajib sombong bang. Wajib sombong, 3 meter bang. Nah, 3 meter. nah, ini amo. Amo. Itu diameter berapa bang? Ini 6 mili. Coba majuin lagi dikit bang. Standarnya kita ini 6 mili. Pakai Kenapa? 6 ya. Kenapa kita pakainya 6 mili? Berdasarkan perjalanan itu banyak faktor yang akhirnya kita menetapkan memakai 6 mili karena satu faktor keamanan atau rekoset pantulan itu sudah tidak begitu keras. Nah, terus ketika ada kecelakaan pun, accident pun tidak separah ketika amo yang lebih besar lagi dari ini. Oke. Gini, berarti kita pakainya 6 ya. 6. Oke. Jadi standarnya kita itu 6. Nah, balik lagi ke frame. Ini kita tadi sudah membahas yang namanya TTF. TF, Nah, ini di atas namanya OTT. OTT. Heeh. Ini kayak Nah, ini. termasuk OTT, ini OTT. Ini OTT. Ya. Oke. OTT. OTT itu over the top. Ini berarti TTF dong, Bang. Iya, betul. Ini Itu tipnya TTF. samping? Iya, ini TTF. Ini cirinya begini nih, Boris. Gue bukan so tahu nih kalau TTF tuh lu dari samping. Mm-mm. Ya, jadi kalau zaman dulu kita bikin ketapel Nah. asal-asalan, pasti dari sini TTF, nih. iya, benar. Nah, itu berarti namanya TTF, gitu ya, bener ya? Iya, benar.
Kalau kita zaman klasik dulu TTF itu kebanyakan. Semua rata-rata TTF Iya, ya, belum betul. ada yang OTT kan? Iya. Oke. Nah, Betul. ketika berbicara gaya-gaya tadi, Bang, yang paling enak yang mana, Bang? OTT atau apa? Eh, Apa kebiasaan? Apa suka-sukaan? Kebiasaan juga sih. Ini kayak abang ini tadi nih, Bang, mohon maaf nih, Bang. Ini gapnya nyebelin banget, Bang, kecil banget, Bang. Mana yang tadi, Bang? Ini dia nih, Bang. Ini gapnya kecil iya. banget. Ini Tuh. eh, Coba boleh maju dikit, Bang, biar orang lihat, Bang. Gapnya beda, Bang, kecil banget. ini termasuk saya aja belum berani memakai ini. Karena memang harus kebiasaan kita bermain yang biasanya Gangster gitu. gangster, terus kita hammer. Ketika pakai ini pasti akan forehead. Karena ini agak harus ada mainan di ankle-nya sini. Ketika rilis harus ininya agak ngayun. Lu tapi bisa pakainya, Bang? Nah, kalau beliau ini memang biasa pakai begini. Iya, si abang ini dia pakai yang kecil-kecil juga tadi tuh. Iya. Mana dia yang kecil tadi? Mana yang kecil tadi? Ini yang mana nih tadi nih? Ini jadi bingung nih. Ya. Yang ntar abang atur aja deh, Bang, ya. Ini yang mana nih? Ini di sini apa di situ tadi? Di sini benar. Ini sini. Ini benar ya? Nah, ini yang biasa dipakai. Maju lagi, beliau. Bang. Ini. Oke. Ya kalau saya cuma baru menguasai OTT dan TTF karena pengen upgrade, cuma pengen belajar ini kayaknya nanti dulu deh, masih belum yakin gitu kan. Selalu lebih besar. Dia punya Gapnya? Gapnya lebar. Ini ini TTF yang dari PPMG. PPMG itu maker Inggris. Oh, oke. Jadi kita Oh, dari luar negeri? iya, ini kita dikasih ada 11 unit. Coba sorry. Bang, kalau boleh tahu nih harga berapa nih, Bang? Mungkin kalau di harga ini Ya, di Indonesia itu satu sekitar Alphard lah. enggak. Harga satu Alphard. Kan sombong. Sombong banget harga satu Alphard. Satu Alphard itu sombong. Sombong. Ingat 3 meter ya. Pas 3 meter kita berbaur. Gitu. Ini gaya dulu dikit ya. Ini mau coba tarik nih, nih. Ini gaya gue nih, ya. Ini di sini, taruhnya di sini di bawah pipi, kita tarik. Ini lebih enak nih, Bang, kayaknya deh. Iya. Ya lebih aman. TTF-nya? Ya, lebih enak. Lebih aman. Lebih aman. Kenapa di luar negeri lebih ke TTF? Iya dong, ini kan nih dari dia nih berarti. Ya, Ini memang. gapnya dari dia nih. Iya. Kalau untuk kita nggak bisa memastikan sih kenapa di luar negeri lebih banyak TTF atau OTT, karena pasti ada Alasan. iya alasan sendiri, karena masing-masing itu pasti punya, dia punya OTT juga, punya TTF, Berarti main-main gini. dari sisi budaya masing-masing negara berpengaruh. Iya. Ini kalau kita perbedaan, ini lebar kan pegangannya. Enak dan Kalau orang-orang yang Aneh punya suka. tangan lebar memang nyaman. enak, Ya, enak ini, keplak. ini spek untuk tangan orang luar negeri, Eropa. Oke. tangannya lebar-lebar. Tangannya yang lebar-lebar. Oke, yes. Nah, tapi kalau untuk di ukuran Asia ini masih 50-50 lah, ada yang nyaman, ada yang enggak. Oke, ada gitu yang ya. suka, ada yang enggak Iya, gitu ya. gitu. Jadi masalah habit nih, Iya. coba Ani cobain lagi nih, kayaknya Ani cocok nih. Enak dipegangnya. Dipegangnya resep nih. Iya. Jawabannya di sana dong. Nih, ntar kita coba pakai ginian. Ya Bang, Ani pinjem ya Bang ya? Ani pinjem ya? Nih. Ada sarungnya lah bos itu. Sarungnya. Udah kayak beceng. Sombong banget. Emang ini bener-bener sombong nih. Ya kan? Tuh, ampun dah. Ini masukin bagaimana nih? Merah. Nih. Nah, ini yang merah nih sombong nih. Iya. Belum seberapa itu. Oke, keren banget ya. Cair ya. Taruh di pinggang naruhnya. Mantap dah. Oh, Pak Yuli. Oh, Pak Yuli. Nah, itu dia. Nah, ini sekjennya kita datang. Pengurus pusat datang. Ntar kita bikin lagi satu lagi. Nah, ini tempatnya. Yang telepon Ini kayaknya siapa dulu? seru banget. Yang telepon siapa dulu? Oh iya. Udah cukup ya kejelasannya ya. Kita akan langsung ke lapangan, kita cobain alat-alat ini satu-satu. Dan nanti gua akan bahas terus seputaran ketapel bersama dengan teman-teman dari markas Ketapel Indonesia. Pengda DKI Jakarta. Pemda DKI Jakarta. Kita aja dulu ya. Ada slogan nggak? Ada slogan nggak? Kalau slogannya kita masih dari MKI. Ya apa? MKI asik, MKI rumah gue. Salam brotherhood. Oh cakep. MKI asik. MKI rumah gue. Sekali lagi ya. Dan ini pengurus MKI asik. MKI rumah gue. Salam
Brotherhood. Yeay, sampai ketemu di vlog yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Kang. Thank you banget. Dadah semuanya. Dadah. Makasih.